Halo Biserian semuanya, berjumpalah dengan saya Hendrik Vincent selaku founder dan CEO dari Bishare di acara Bistalk. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengulik lagi untuk industri F&B. Nah, mungkin teman-teman udah sering dengar nih untuk industri F&B ini memang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Tapi khusus untuk kali ini kita akan membahas satu segmen yang sangat menarik yaitu all you can eat. Nah, siapa nih ya teman-teman di sini yang suka banget makan all you can eat? Nah, terutama untuk jenis makanannya ini adalah shabu dan grill. Ya, tapi jangan cuma sampai situ doang nih. Kita akan membahas sesuatu yang lebih lagi daripada itu, yaitu kita akan membahas satu hal produk yang sangat unik selain shabu grill juga adalah ada goreng-gorengnya juga nih, gitu ya. Nah, tentunya ini adalah brand yang sangat menarik yang teman-teman pasti sudah sering dengar juga, namanya adalah Suka Grill. Pada kesempatan hari ini saya langsung ditemani oleh founder dari Suka Grill sendiri, yaitu Bapak Suhud Setia. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, thank you Pak udah datang dan menyempatkan waktu nih untuk kita ngobrol pada kesempatan hari ini. Nah, seperti tadi sudah saya sanding, mungkin teman-teman juga penasaran seperti apa sih background dari Pak Suhud sendiri, dan mungkin bisa kenalan dulu nih, karena tak kenal maka tak sayang. Ya. Silahkan langsung diperkenalkan diri ke teman-teman Biserian semua. Ya, terima kasih Pak Vincent. Halo Biserian, nama saya Suhud Setia, saya founder dari Suka Grill di bawah naungan PT Mitra Boga Persada. Alhamdulillah kita sudah kurang lebih di bisnis F&B ini ada 5 tahun. Sebelumnya background saya memang ada di fashion, Pak. Oh, I see, fashion. Ya, kurang lebih 1 dekade kita di fashion, yang memang sudah terbiasa dengan offline store. Oke. Nah, sekarang bergerak di bidang F&B yang memang konsumen harus datang. Gitu. Jadi salah satunya itu yang membuat strong point kita, bahwa bagaimana caranya konsumen datang yaitu dengan membuat all you can eat. Oke. Tapi saya penasaran nih Pak, kenapa dari awal terpikir untuk akhirnya membuat Suka Grill ini, konsepnya all you can eat nih gitu. Ya, secara market itu Pak, pada waktu kita buat 5 tahun yang lalu memang itu market masih baru ya Pak. Masih baru ya? Masih baru, sampai akhirnya kita melihat di situ ada peluang dari makanan lifestyle dari Jepang. Nah, kita lihat juga sudah ada brand-brand yang sudah mulai masuk pun, kita melihat masih sangat-sangat besar pada waktu itu. Iya. Gitu. Oke, waktu itu tahun berapa berarti Pak? Itu kita mulai develop tuh 2018 Pak. 2018 ya? 2018 ya. Oke. Hanya Berarti ada udah beberapa 5 tahunan, ya? brand yang memang sudah established ya pada waktu itu, terutama yang dari Jepang. Oke. Berarti waktu itu awal cabang pertama di mana Pak? Cabang pertama sesuai dengan domisili Pak. Kita domisilinya kan di Cirebon. Cirebon ya? Akhirnya dari situ kita melihat karakter di daerah pun terhadap makanan ini cukup respon. Nah, akhirnya pada 2021 setelah pandemi menjelang pandemi, kita masuk ke Jabodetabek. Oke. Berarti setelah pandemi melebarkan sayap nih Pak ke Jabodetabek ya? Betul. Oke. Nah, berarti kalau secara company Pak sekarang udah ada berapa orang dan bagian apa aja tuh Pak di perusahaan? Kami sudah membawahi kurang lebih dari 500 karyawan sekarang. 500 ya? Ya, terdiri dari beberapa divisi atau bidang. Yang paling utama mungkin di operation ya Pak. Operation ya? Karena all you can eat ini harus kuat Pak di operation. Benar. Gitu. Apalagi kalau kita ketemu sama segmen market yang baru balik fitness nih. Itu dia tuh ya. Itu satu. Yang kedua, dari divisi marketing, finance, dan yang tidak kalah ininya adalah R&D Pak. Oke, R&D ya. itu kita harus terus mendeveloping produk kita. Gitu. Oke. Tapi berarti sekarang total udah ada berapa cabang Pak Suka Grill? Sekarang yang ongoing itu yang sudah berjalan ada 12. 12 ya? 2 lagi kita insya Allah di akhir tahun ini kita ada pembukaan di Bali, itu dan di salah satu mall di Jakarta Barat. Oke. Ya, mudah-mudahan semakin banyak nih Pak ya. Ya, amin. Nah, jadi memang banyak banget nih Pak yang pastinya juga Biserian di sini demen yang namanya all you can eat Pak. Ya. Nah, tapi kan ada beda-beda nih, ada orang yang makannya banyak gitu ya, dan akhirnya nambah-nambah terus. Nah, bagaimana caranya kita memastikan Suka Grill ini
secara bisnisnya juga tetap menguntungkan. Jangan sampai nanti udah orang ambil banyak, ternyata dia makannya banyak banget nih. Kita juga pusing nih misalnya gitu. Seperti itu nggak sih Pak? Atau udah ada strategi khusus nih Pak? Ya itulah pentingnya kita development ya Pak. Development dan data. Artinya kita juga selain harus memenangkan konsumen, konsumen harus merasa menang makan di all you can eat tanpa ada batasan-batasan. Contoh sepertinya kita cukup berbeda dalam menentukan paket anak. Nah, paket anak kita hanya menyebutkan umurnya saja. Umur saja. Gitu, tanpa harus tinggi badan. Gitu. Nah, itu salah satunya biar mereka secara segmen family itu merasa, oh ini tempat cukup affordable bagi mereka. Itu satu. Yang lainnya, salah satunya adalah pengembangan dari menu-menu yang ada adalah kita mengeluarkan di dalam satu set itu ada 3 jenis, Pak. Ada bakaran, grill, shabu, dengan gorengan. Dan ini bisa dibilang kita pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia ya? Betul. Gitu. Dan itu juga tadi konsumen merasa menang juga. Bahwa tanpa harus dia di depan mata, dia bisa berexperience. Gitu. Dia bisa menikmati seluruh sajian makanan yang ada di restoran. Gitu. Nah, bagi kami itu dari sisi operation, ternyata itu salah satunya juga bisa membuat secara profit masih terjaga, Pak. Gitu, karena yaitu dengan banyak yang mereka makan, artinya ada keseimbangan dari keseluruhan, betul. Jadi tidak hanya fokus di satu jenis saja. Gitu. Contoh kalau misal kita datangnya orang-orang fitness kan fokusnya ke daging. Iya, daging doang. Betul, gitu. Pak. Nah, sekarang kalau kita ada anak kecil, ada kira-kira mereka yang terbiasa dengan gorengan-gorengan gitu, itu juga cukup untuk menahan ini Pak di operation. Keseimbangannya ya. Betul. Oke. Jadi justru itu variasi yang saling mendukung Pak ya. Betul. Antara ketiga jenis segmen produk tadi Pak ya. Betul. Oke. Tapi kalau kita bicara dari target market Pak, tadi kan ada yang fitness, ada yang ini pasti datang juga banyak sih itu. Ada juga anak-anak. Nah, tapi secara konsep sendiri Sukagrill dibuatnya untuk target market seperti apa sih Pak? Ya, segmennya lebih ke family ya Pak. Family ya. Di mana dari outlet pertama kita sampai outlet terakhir kita selalu membuat sebuah perubahan-perubahan yang memang adaptif terhadap market. Itu salah satunya dengan kita fokus terhadap family, kita sediakan ruang untuk anak, untuk playground, dan mereka pun juga kita buatkan program-program seperti Suka Chef, Suka Kids, gitu. Akhirnya mereka juga ada keputusan di anak, orang tua yang bawa kan. Gitu. Nah, di samping itu juga orang tua setelah family itu ada dari corporate, Pak. Dari corporate itu yang membawa mereka akhirnya weekend bawa keluarga. I see. Pintu masuknya dari corporate, tapi nanti begitu dia suka sama makanannya, ajakin keluarga juga. Betul. Ya. Dan yang uniknya kami memiliki selain ada experience di 3 kompor tersebut, kami ini memiliki menu-menu. Ada 5 menu. Ada 5 menu yang akan bisa dipilih oleh konsumen. Jadi tidak hanya satu harga, tapi kita berbagai macam harga. Gitu. Contoh dari harga 99.000 pun kita bisa makan sepuasnya. Gitu ya. Gitu. Kami namakan itu namanya paket eksis. Paket eksis. Karena yang datang itu hanya untuk eksis saja. Gitu ya, Pak. Biasanya ya itu mungkin jam 10, jam 11 yang nunggu-nunggu pulang sekolah anak, ibu-ibu ya maksudnya. Gitu. Pantasan. Gitu disebut paket eksis. Yang penting mereka ada eksis di situ dan seakan-akan makannya sedikit. Makannya sedikit. Betul. Jadi mereka cukup memilih yang di situ. Gitu. I see. Sisanya kalau untuk yang penikmat daging ya itu mengikuti Pak, sesuai dengan paket-paket yang ada. Oke. Tapi berarti menu-menu pilihannya selain daging ada apa aja tuh Pak, kombinasi variannya untuk produk sendiri? Ya, secara produk kita mengusung juga lokal Pak. Jadi saya di lokal, seperti makanan-makanan lokal kita angkat, seperti kue-kue jadul. Kalau untuk yang lokal, ada empal gentong, ada tahu gejrot. Pada waktu puasa kita kuatkan ada gorengan gitu. Di luar kita tidak mengurangi khasnya Jepangnya, Pak. Betul. Karena kalau bicara Jepang kita bicara experience di cookingnya itu. Gitu. Untuk yang lain-lainnya itu kita mencoba beradaptasi dengan keinginan dari konsumen. Oke. Berarti kalau kita bicara persebaran, Pak, berarti kan tadi 12 outlet itu daerahnya di mana aja, Pak?
Itu masih kurang lebih 70% masih di Jabodetabek. Oh, Jabodetabek 70% ya. Mulai dari Bekasi, Bogor, CCM, lalu Tangerang, Alam Sutra, Jakarta sendiri, bergerak ke Bandung, ke Cirebon, dan yang baru buka itu ada di Pekalongan. Kita coba masuk ke secondary city, ternyata responnya cukup bagus. Oke. Nah, berarti kalau kita bicara luasan, Pak, itu luasan outletnya berapaan tuh, Pak, ya? Kurang lebih minimal itu kita ada 2, Pak. Salah satunya konsep yang ada itu sekarang ada standalone. Oh, standalone ya? Ya, kalau standalone itu mungkin di 400 atau 500 di luar parkir. Nah, kalau untuk di mall mungkin dari 270 sampai 320. Oke. Berarti itu bisa berapa seat, Pak? Dan itu seat itu bisa average di 100 sampai 150-an. 100 sampai 150 ya. Berarti kalau kita bicara all you can eat kan biasanya ada jam-jamnya gitu, Pak ya? Ada maksimal nggak, Pak ya, kalau di Suka Grill? Ya, kita membatasi dengan 90 menit. 90 menit ya? Oke. Jadi teman-teman makan 90 menit, nanti ada timer gitu, Pak ya? Ada timer biasanya dari ya? mengingatkan dari mengingatkan ini. Ya? Betul. Oke. Nah, kalau itu udah kenyang kok. Oh iya, udah kenyang 90 menit mah. Iya, pas lah, Pak. Iya, karena kalau saya pernah ada beberapa yang saya makan mungkin lokal gitu, Pak ya, 60 menit. Wah, itu masih kurang kalau 60 ya. Kayak 90 masih lebih oke. Nah, kalau secara seat kan tadi 100 lah, kira-kira 100-an, 150. Nah, itu ketika sehari itu biasanya muter berapa kali, Pak, yang efektif itu, Pak? Misalkan satu seat ini 2 putaran atau gimana, Pak? Biasa ngaturnya? Ya, turnover ya. Turnover dari seat capacity itu kalau berbeda antara standalone dengan di mall ya. Gitu. Kalau di standalone itu cukup putaran 1 kali juga sudah cukup. Sudah cukup gitu. ya. Kalau itu weekday, itu weekend biasanya itu 2 kali. 2 kali atau ya. sampai 2,3-nya. Nah, kalau di mall itu rata-rata harus 1,5 weekday atau weekendnya sampai kali 3. Kali 3 ya. Iya. Karena itu biasa menentukan ini juga pricing juga dan segala macam ya. Betul. Omset juga nih. Ya memang intinya sih memang ke volume ya. Volume ya. Volume betul. Oke. Nah, kalau kita bicara RAB, Pak, misalkan kalau saya mau buka Suka Grill gitu ya, di satu outlet misalnya, itu RAB biasa butuh berapa lama, Pak? Ya. Untuk, berapa besar gitu untuk RAB-nya? Ya. Untuk satu outlet itu kita membutuhkan kurang lebih, kalau misalkan 1 orang kita sebutnya sultan. Oke. Mbak Vincent nih mau buka 1, wah itu sultan. Siap. Gitu. Itu kurang lebih 300 meter itu 2,5 sampai 3 miliar. Ini tergantung dari ininya. Oke. Gitu. Tapi juga kan kita juga membuka sultan-sultan lain dengan Bizer ya, Pak. Yes, betul. Gitu. Iya, jadi teman-teman juga karena sekarang kita juga udah kerja sama nih dengan Suka Grill. Jadi silakan nih, monggo teman-teman sultan di luar sana gitu ya. Monggo untuk ikutan juga join karena kita di Bizer ini membuka kesempatan buat teman-teman mulai bisa ikutan investasi dengan modal terjangkau juga gitu ya. Bisa dari 1 jutaan kita rame-rame jadi pemilik Suka Grill nih gitu ya. Betul. Dan tentunya lokasinya juga sudah kita analisis bersama dan insya Allah ideal nih, Pak ya, untuk kita buka gitu ya. Nah, untuk dari sisi investasi tadi kan udah gitu ya. Kalau kompetisi ini kan nggak bisa dihindarkan, Pak. Kompetisi gitu ya. Kompetisi banyak sekarang ada grill segala macam udah mulai bermunculan. Nah, bagaimana cara Suka Grill bisa menang dibandingkan dengan kompetitor brand-brand lain nih, Pak? Ya, di sini bukan bicara masalah menang mungkin ya. Kita berharap juga semua bisnis itu bisa berjalan. Bisa berjalan ya, betul. Market juga bisa terima. Gitu. Salah satu yang kita fokus adalah di NPD selain konsistensi ya. Gitu. New Product Development. Betul. Kita selalu adaptif terhadap apa keinginan. Kalau dulu mungkin perencanaan itu bisa 6 bulan, 3 bulan. Sekarang itu perencanaan itu mungkin 1 bulan atau itu dibagi lagi itu harus kita eksekusi. Gitu. Itu merupakan jadi salah satu bukti bahwa kita itu adaptif terhadap keinginan dari konsumen. Oke. Gitu. Oke. Nah, biasanya bagaimana sih, Pak? Strategi tadi kan R&D berarti kan jadi kunci juga nih. Gitu ya. Bagaimana cara kita dari Bapak dan tim untuk membuat ini supaya orang itu nggak bosan, Pak, dengan menu-menunya? Ya.
akhirnya kita dari new product development ini kita coba membagi itu keinginan dari konsumen. Salah satunya adalah pilihan makanan-makanan, Pak. Pilihan makanan-makanan itu untuk dari daerah A dan B itu pasti berbeda. I see. Gitu. Contoh seperti yang begini. Kita untuk di Jakarta ternyata orang cukup minat dengan apa? Dengan empal gentong. Oke. Gitu. Padahal dari itu kan agak jauh ya, Pak. Gitu. Empal gentong, terus yang diminati itu kayak singkong-singkongan dan yang memang mungkin berasal dari daerah. Dari daerah gitu. ya. Nah, dan yang kita buka di daerah pun seperti kota yang baru kita buka. Di situ yang suka lebih western. Spaghetti. Gitu. Terus makanan kebab yang lain-lain. Nah, itu ternyata kita bisa melihat konsumen itu beragam. Gitu. Itu yang membuat mereka jauh lebih nyaman ya untuk makan di tempat kita. Oke. Jadi menyesuaikan dengan selera konsumen tadi ya, sesuai dengan daerahnya. Betul. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran nih, Pak. Untuk outlet dari Suka Grill ini selama ini apakah kerjasama dengan mitra tadi atau ada juga yang on store, Pak? Atau skemanya seperti apa sih, Pak? Berapa persen yang dimiliki sendiri, berapa persen yang mitra gitu, Pak? Ya, kurang lebih sekarang kita yang on store sendiri, Pak. Oh, sekarang masih mostly on store sendiri, Pak? Betul. Oke. Jadi mitra-mitra ini juga mungkin baru-baru ini, Pak ya, join dan juga yang ditawarkan juga bareng sama Bisyar nih, Pak ya? Betul, justru ini Bisyar menteri yang pertama. Oh, pertama malah ya? Wah, luar biasa. Jadi jarang-jarang nih teman-teman punya kesempatan untuk bermitra dengan Suka Grill yang sudah terbukti sukses bisa dibilang gitu selama 5 tahun. Dan yang mudah-mudahan bisa berkembang bersama nih, Pak, harapannya. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara potensi nih, Pak, pengalaman Bapak untuk buka sebuah outlet ini, estimasi balik modal berapa lama sih, dan apakah memang secara bisnis juga menarik, Pak, dari sisi Bapak sendiri sebagai pengusaha nih, Pak? Ya, dari sisi break even ya? Iya, break even, Pak. Dari break even itu kita mempunyai historical data kita itu yield-nya itu antara 28-36%. Gitu. Jadi mungkin bisa sampai antara 2-3 tahun. 2-3 tahun gitu, ya? Betul. Oke. Gitu. Nah, itu kan cukup, karena di bisnis ini investasinya itu memang bisa dibilang tidak rendah. Gitu. Tapi ini yang menciptakan barrier. Gitu. Jadi barrier inilah yang membuat bisnis ini menjadi marketnya lebih stabil. Gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara market tadi, Pak, secara industri, gimana sih Bapak melihat untuk All You Can Eat dan Shabu Grill ini, terutama juga untuk bisa diterima oleh pasar, Pak? Untuk secara market sendiri, masih menarik nggak sih buat masyarakat Indonesia? Oh, justru kita juga melihat ini adanya pergerakan, ada shifting dari konsumen kita ya. Konsumen kita sekarang sudah segmennya jauh lebih luas, gitu. Mereka jauh lebih mengenal. Bukan hanya dari sisi lifestyle, ya mudah-mudahan berubah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan ya. Betul, gitu. Ya, udah jelas kalau kebiasaan ritual ada yang seremonial, ada yang promosi apa segala macam dari kantornya, itu salah satunya masuk ke kita atau di keluarga gitu. Nah, ini makin ke sini adanya perubahan menjadi sebuah kebiasaan. Gitu. Itu yang kita cukup optimis kita terus untuk membuka gerai-gerai untuk masuk di seluruh kota di Indonesia. Oke. Nah, ini kan teman-teman banyak yang mulai tertarik nih, Pak Suhut, untuk bisa join dengan Suka Grill. Kira-kira apa nih benefit yang dirasakan dan akan diterima oleh investor ketika join bersama dengan Pak Suhut untuk membuka Suka Grill ini, Pak? Ya, pertama benefitnya udah jelas ya, mereka menjadi keluarga besar Suka Grill. Keluarga besar Suka Grill. Suka Grill di mana Suka Grill itu sendiri secara historical data itu BIP-nya bisa lebih menarik lah. Menarik ya, gitu, di angka antara 28-36%. Ya, berikutnya juga kita juga persiapkan karpet merah, gitu. Jadi ada voucher-voucher gitu yang mereka juga merasa memilikinya jadi lebih tinggi gitu dengan kita, lebih dekat dengan kita, gitu. Apapun Bizarian bergabung dengan kita, mau di outlet manapun mereka merasa memiliki. Iya, I see. Jadi bisa ajakin teman-teman juga mungkin nanti, Pak, untuk keluarganya makan bareng. Betul. Kapan lagi bilang, makan yuk di outlet kita nih, gitu. Outlet punya sendiri, ya kan? Betul. Nah, di sini tempatnya kesempatan buat teman-teman nih ya. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman nggak kehabisan nih, karena kan pasti udah banyak yang menanti nih untuk menjadi owner dari Suka Grill sendiri. Jadi
Jangan sampai keduluan yang lain nih. Oke Pak, nah ini terakhir nih Pak. Jadi apa sih yang membuat teman-teman masyarakat ini wajib kudu ikutan berinvestasi di Sukagrill Pak, dibandingkan yang lain-lain nih? Silakan Pak. Ya, Sukagrill ini sudah punya cabang hampir 13 ya sampai 15, dan kita juga sudah fokus di bidang AIC kurang lebih dari 5 tahun. Kami juga sudah melewati masa-masa krisis pandemi, artinya adanya kekuatan, adanya supporting dari manajemen, kefokusan kita terhadap konsumen, itu yang membuat Sukagrill sampai saat ini masih tetap bertahan dan akan terus berkembang gitu. Jadi itu menjadi salah satu strength point-nya, dan di mana jangan lupa kita hanya di Indonesia satu-satunya yang mempunyai fun cooking experience. Jadi tepat di meja itu ada 3 jenis kompor. Itu yang memang menjadi daya tarik juga gitu dari konsumen yang ingin merindukan suasana masak bersama di Sukagrill. Oke, nah jadi gitu ya teman-teman ya, jangan sampai nih keduluan yang lain, karena kesempatan ini jarang dibuka dan baru pertama di WeShare kita berkolaborasi dengan mitra ataupun investor yang akan join di Sukagrill. Oke. Nah, nggak terasa nih Pak Suhud, kita sudah ngobrol-ngobrol panjang juga beberapa waktu ini. Mudah-mudahan semoga ini bisa menjadi langkah yang baik dan bukan menjadi yang terakhir, tapi menjadi awal nih Pak. Ya, betul. Untuk kita bisa kolaborasi bareng bersama dengan BCRian semua, dan mudah-mudahan bisa sukses nih gitu ya. Karena teman-teman saat ini kita juga sudah rilis untuk Sukagrill untuk pendanaannya di BChare. Jadi teman-teman bisa langsung cek di aplikasi kita di Google Play dan App Store Pak, dan juga bisa cek di website kita di bshare.id. Jadi bisa mulai investasi mulai dari 1 juta aja, dan di sana banyak banget promo-promo menarik yang tadi udah disampaikan juga sama Pak Suhud. Ada karpet merah nih untuk investor. Betul. Yuk kita gabung jadi keluarga besar di Sukagrill. Oke, sip, itu aja. Thank you Pak Suhud atas waktunya. Terima kasih. Thank you sudah ngobrol bareng-bareng sama kita. Terima kasih. Siap. Mudah-mudahan sukses terus Pak. Ya. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, itu aja teman-teman. See you in the next video. Bye-bye.